begini nih kalau perang dulu, serem amat gitu. Untung lahirnya udah merdeka Iya, Indonesia gitu. Permisi. Aku dari Dinas Pariwisata Jakarta. Oh, Ya Allah. wow, Jadi, halo. Nanda. Dito. Mau audit dulu ya, audit ya. Iya boleh, silakan. Iya. Ya Allah Ibu. Kakak Risa ya? Iya, sama. maaf ya lagi nggak pakai seragam. Gak apa-apa, kan kita beda kota. Iya, oke, Lagi oke, libur nggak ya. apa-apa. Aku di Bandung soalnya kerjanya. Iya, makanya aku di Jakarta. Nah, kebetulan aku nih mau bantuin Karisa buat audit soal film-film yang akan jadi tontonan baru di Lebaran ya. Oh iya Oke, benar. oke. Aku ke Nanda, kenalin. Jadi aku pegawai Dinas Pariwisata Jakarta. Oh, oke. Jadi aku akan disuruh nanya nih sama kepala dinas. Oh, oke, iya. Gitu ya. Izin ya, teman-teman ya. Silakan. Oke, tapi sebelumnya boleh kenalin dulu namanya. Halo, aku Prilly berperan sebagai Risa. Halo, aku Dito Darmawan berperan sebagai Dimas. Halo, aku Anya Zen berperan sebagai Canting. Halo, aku Gilang Devialdi berperan sebagai Farid. Oke, alhamdulillah baik kabarnya ya semuanya. Baik. Segar-segar banget walaupun puasa ya. Iya. Harus. Walaupun Senin nih hari ini. Kenapa ketawa-ketawa, Mas? Nggak apa ya? Enggak apa-apa, aman. Silakan lanjut. Aman banget. Kenapa ada yang salah dengan baju Oh, enggak bagus, sudah Bagus perfect. banget loh, perfect banget. Mirip Karisa nggak sih? Iya. Yang asli mirip ya? Iya. Mirip. Makasih Sekarang ya. kan udah berhijab. Makanya. Sebenarnya aku kata Pak Manoj mungkin jadi Risa pas udah kerudung nanti ada filmnya. Oh, kamu menggantikan aku. Iya, jadi kan Risa udah hijrah. Iya, benar. Lagi mau casting ceritanya. Oh, terima sih kalau menurut aku ya. Iya, makasih ya. Nanti aku tanya-tanya ya. Iya, boleh. Oke, aku wawancara dulu mulai ya. Pertama, boleh nggak diceritain karakter kalian di film ini tuh seperti apa dan kenapa menarik buat kalian akhirnya join di project ini? Kalau aku karena udah 10 tahun ya memerankan karakter Risa Salah ya pertanyaan ini. Risa kesana ya? Dari sana dulu gimana? Iya, boleh. Apa Nah, tadi, kan Kak? kaget kan? Tadi pertanyaannya kenapa akhirnya menarik nih karakternya di sini terus akhirnya join di project ini? Kalau alasannya, I mean it's done already, kayaknya itu udah jadi sebuah kehormatan sendiri untuk ada di keluarga Danur Universe, dan untuk karakternya tentu setiap karakter di Danur 1, 2, dan Last Chapter selalu menjadi sesuatu dan selalu menjadi menarik. Jadi kenapa enggak? Jadi kayak menyenangkan. Gak ada alasan buat nolak gitu ya? Buat apa ditolak? Iya benar. Oke. Boleh lanjut? Sama banget mengenai IP-nya Danur sendiri, MD juga. Tapi kalau spesifiknya Canting karena menurut aku karakternya menarik karena nggak banyak dialognya kan. Iya. Jadi ini jadi tantangan tersendiri buat aku untuk menyampaikan, karena kan Canting itu kan sosok yang kuat ya, presence-nya itu kuat dan mencekam gitu. Nah, tapi untuk menyampaikan itu dengan minim dialog, itu menjadi challenge tersendiri yang menarik buat aku gitu. Oke. Silakan kalau Kalau buat aku, jadi karakter Dimas tuh rasanya dekat sama aku. Karena di film Danur The Last Chapter ini, Dimas tuh punya, punya fungsi untuk menjaga Riri dari awal sampai akhir gitu. Karena kejadian-kejadian yang akan terjadi. Jadi sisi protektifnya, sisi menyayanginya, sisi gentle-nya menghadapi Riri dan segala isu yang ada di film ini terasa dekat buatku gitu. Karena sebagai laki-laki gitu ya, apalagi kita mau merit nih, jadi ini banget Apa Dito apa Dimas? Dito apa Dimas sih ini? dua-duanya. Iya, amin, Bang ini Dito ya. Iya, makasih ya, Bro. aslinya juga protektif ya? Protektif. Oh. Gila. Jadi begitu dong. Cowok idaman gitu Iya, ya. aslinya attach gak kak? Pamit ya. Aduh. Berarti namanya nanti ganti ya jadi Dito Coman, Coy Daman. Dito Green Flag. Iya. Ini obrolan backstage sih tadi. Nah kalau Prilly gimana? Apa yang lebih kayak ini sih? Akhirnya kamu ada nggak sih kayak harus belajar lagi? Karena kan udah 6 tahun kan terakhir Iya, 6 tahun yang lalu. yang chapter 3-nya. Kalau aku sih dari awal kenapa mau memerankan Risa, aku justru malah kayak ngerasa, loh ini kenapa ditawarin ke aku gitu. Karena
jujur pada saat itu 2016 itu transisi aku dari sinetron ke film, kayak belum ada yang berani ngasih aku kepercayaan sebesar ini. Dimana waktu itu buku Danur juga udah bestseller, Teh Risa juga udah punya fanbase yang besar banget di Bandung, lagu-lagunya udah terkenal, sering konser. Kok aku sih yang dipilih, dan pada saat itu juga aku melewati casting dulu ya, casting, screen test, semuanya sama Pak Awi. Terus ujung-ujungnya aku tuh malah aku ngerasa ya blessing, ngerasa kayak dianugerahkan si karakter ini gitu. Dan sampai hari ini pun masih dipercaya, ya pasti merupakan momen yang juga berarti buat aku ya. Apalagi karakter Risa ini benar-benar bertumbuh bareng nih sama aku. Di yang pertama dia ceritanya lagi melewati fase kehidupan apa, yang kedua dia kuliah, yang ketiga dia mulai punya pacar, yang terakhir ini dia udah kerja jadi PNS. Jadi karakter sama akunya tuh bertumbuh bareng, kita punya personal experience bareng gitu. Jadi ya ngerasa emang ini harus diselesaikan, dan karakter Risa itu juga karakter yang bertumbuh bareng sama aku. Tapi dulu expect nggak sih akan sampai 4 chapter, terus 10 tahun lagi kamu jadi karakter Risa? Nggak sama sekali expect, karena dulu tuh film horor image-nya nggak sebagus hari ini ya. Pada saat itu kan ada kejadian-kejadian yang ngebuat orang tuh nggak mau nonton film horor. Jadi tiba-tiba aku ditawarin film horor, itu ragu juga kan. Cuma pas baca buku dan skripnya, kok beda ya? Ya udah deh, kita berikan aja yang terbaik. Tiba-tiba besar dan jadi universe yang dimana ada film spin-off-nya juga. Selain Danur tuh nggak pernah nyangka sih sebelumnya, dan aku bersyukur banget bisa seberuntung itu jadi bagian dari project ini gitu. Tapi pas kemarin akhirnya ada yang chapter 4 ini, belajar lagi nggak soal Risa? Maksudnya kayak kehidupannya segala macam gitu? Pasti banget sih. Aku yang pasti baca skrip dan ngeliat ini fase Risa yang lagi apa. Karena kan setiap Danur itu Risanya beda-beda kan fasenya. Oh, di fase yang last chapter ini, dia itu udah kerja jadi PNS, dia udah menjadi perempuan yang dewasa, udah pengen menjalani kehidupan yang normal, adiknya pun udah dewasa, udah punya calon gitu. Jadi dia berusaha memisahkan dirinya yang indigo, yang bisa berkomunikasi dengan mereka, dan dia yang normal gitu. Di fase itu tuh si Risa. Jadinya belajar lagi, terus di fase ini tuh Risa gimana sih kalau ngelihat hantu, atau gimana sih Risa kalau tiba-tiba menerima gangguan lagi setelah sekian lama dia berusaha menjadi perempuan yang normal yang nggak bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Oke, jadi tetap belajar lagi, ada ininya juga lagi ya. Oke. Nah, terus kan menariknya kemarin pas preskon tuh Prilly bilang kalau pas baca skrip pertama kali tuh kayak mikirin, aduh gimana ya nih scene-scene-nya bakal susah banget nih, kayak ada kepala putus lah apa-apa gitu. Terus kayak gimana pas baca tuh scene mana yang paling kayak, wah ini kok gimana sih bikinnya gitu, terus pas syuting gimana gitu? Scene yang ada di trailer lah ya, kebanyakan yang ditembak, yang masuk ke dalam peti. Itu tuh kayak gimana rasanya masuk ke dalam peti ya gitu. Terus banyak kejadian-kejadian yang nggak normal gitu loh di kehidupan nyata. Cara ngebawa ini gimana gitu. Aku tuh ngerasainnya apa ya, Risa tuh ngerasainnya apa sih pas lagi mengalami hal-hal kayak gitu. Jadi ya cukup bingung juga, dan mikirin teknisnya ya. Gimana caranya nih adegan kepala putus? Gimana ceritanya nih adegan gini? Jadi lebih mikirin teknisnya, dan malah kayak aduh ini syutingnya pasti bakalan capek banget. Ada POV gitu. produsernya juga ya? Oh iya, maaf ya, maaf. Bikin, aduh budgetnya berapa ya? Wah ini kalau syuting days-nya nambah sehari, nambah berapa nih? Dan ternyata kita nambah berapa guys? Banyak. Kita nambah 12 hari. Oh, tadinya berapa? Berapa hari tadinya? Kita udah satu bulanan. Terus nambah 12 hari. Yes. Karena teknis juga yang bikin itu. Karena Cuaca? ada additional scene. Nambah. Gitu. Oke, Untung Pak Manoj banyak ya Pak uangnya ya Pak. Iya benar juga sih. Jadi kayak gampang 12 hari Udah doang. gampang 12 hari saya set gitu. Tuh, makanya saya mau iyain nih. Mau iyain jadi Risa kan? Risa kan? Karena kan saya emang agak mahal dari kamu, maaf ya. Iya, saya tahu banget, Karena nggak ada experience sama sekali ya. Tapi pas syuting nggak dapat makan ya kalau nggak salah ya. Gak apa-apa. Budgetnya ditaruh di Iya. sini. Iya, lokasi. Dirapel ya sampai Transport terus segalanya nggak usah. Iya. Oh ya. Tapi lebih tinggi dari Prilly. Nggak apa-apa. Biar dapat Nice, headline nice. nanti yang kita. Tapi kalau kalian gimana? Pas pertama kali baca skrip, apa yang bikin kalian kayak kaget atau kayak mikirin, aduh gimana ya ini gitu?
Yep, kalau aku sih pas baca skrip langsung fokus ke cantingnya Cantik. karena itu tadi challenge itu kan, dimana nggak banyak dialognya, tapi mengingat ini tuh last chapter juga, jadi kan ada pressure itu ya, kayak gimana kita memberikan penutup yang manis untuk orang yang banyak banget yang nonton Danur gitu loh. Jadi aku langsung fokus ke cantingnya. Nah pas udah mulai oke ngerasa nih cantingnya, baru tuh baca yang lain-lain, baru sama kepikiran juga gimana ya ini si Prilly kayaknya Iya. heboh ya gitu. Oh. Pas dijalanin ternyata saya heboh juga gitu. Iya, iya. Tapi ya menyenangkan aja sih. Cuman mungkin lebih apa ya? Kalau di aku selain kan ada permasalahan-permasalahan teknis ya, kayak apalagi kan sebagai sosok itu kan ada kadang muncul kadang enggak gitu kan. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu yang kayak malah tadinya nggak kepikiran kalau kita nonton horor tuh kayak oh ya ada hantunya gitu. Tapi sekarang jadi tahu oh ini susah banget nih pasti nih syutingnya gitu. Jadi gitu sih. Jadi pas nonton film lain kepikiran teknisnya. Iya. Karena udah pernah gitu kan. Iya, gitu sih. Kalau yang lain gimana? Buatku, iya, kasihan Prilly ya. Semangat ya Prilly, kenapa kayak kasihan gitu ya Prilly? mulu selama preparation. Karena pas baca skripnya emang ini ya, teknisnya, terus adegan-adegannya gitu. Tapi benar katanya, bahwa tujuan kita di sini kan pengen ngasih yang semaksimal mungkin, since ini last chapter dan udah berjalan 10 tahun gitu, dan Universe. Jadi pasti kita nggak main-main. Ya cuma pas baca skripnya, banyak sekali adegan yang kita nggak kebayang. Iya, Dan betul. baru kayak pas syuting, oh ini jadinya gitu. Apalagi udah ada first look, udah ada apa gitu kan. Trailernya juga, oh jadi kayak gini, oke. Totally worth it. Sama semua struggle-nya, effort-nya, capeknya. Ngelihatnya puas sekali. Kalau Gilang gimana? Kasihan Prilly dah. Semuanya aja kasihan gue ya Allah. Soalnya kayak aku gimana ya bilangnya? Ada beberapa scene pas aku lihat terus kayak hah? Cuman aku nggak bisa ngomong scene apa. Cuman aku kayak ini bener nih. Terus jadi kayak kalau ketemu Prilly, Pril maaf ya Pril. Oh ya, Banyak minta maaf ya? Satu scene sama scene kamu. soalnya. Iya. Oh. Lumayan salah satu scene terberat aku juga sih sama Gilang. Wah, top. Oh, oke. Jadi kayak capek banget sih waktu itu ya. Iya. Sampai jam berapa ya kita ya? Nggak tahu. Jam Panjangnya 3 apa gitu. jam 4 gitu jam ya? 3, jam 4. Sequence-nya panjang juga. Sequence-nya tuh nggak panjang banget tapi kalau sequence satu scene-nya di skrip panjang, tapi kan kita syutingnya dibelah ya harinya. Nah pas adegan yang itu tuh emang dimulainya tuh malam, Iya. syutingnya Oh, terbalik oke. kan. Dan teknisnya yang lumayan berat pada saat itu. Jadi Gilang banyak minta maaf sama kamu. Sebelum lebaran ya. Iya. Nanti pas lebaran minta maaf lagi. Iya, iya. Siap. Oke. Ke Dito dulu nih. Iya. Kan ini ada acting lagi sama Z. Yes. Tapi kan kali ini jadi pasangan kan. Calon, iya. Cuman kan pertanyaan adalah susahan acting bersama-sama sama Z, apa adegan-adegan horornya? Jujur susah acting sama Z. Oh iya. Karena Z tuh mainnya bagus banget, terus sangat bisa diajak diskusi. Cuma di film MD sebelumnya aku sama dia tuh sebagai paman dan keponakan yang umurnya deket, jadi kayak kakak adik gitu. Jadi selama syuting yang Ancika itu sampai setelah syuting pun kita masih main tapi ya sebagai teman gitu. Jadi aku nggak pernah ada menyentuh dia atau apa karena ya aku juga respect sama dia gitu. Nah pas di Danur banyak adegan-adegan yang kayak ngelamar abis itu pelukan gitu yang bisa dilihat di trailer. trailer. Pas preparation kita ternyata kesulitan. Itu nggak expect sama sekali. Jadi acting coach kita tuh sampai ngajarin, guys, coba yuk pelan-pelan yuk, sentuhan tangan dulu yuk, gitu. Terus ada tatapan step mata. by step ya? Iya, dan pastinya semuanya terjadi secara konsensual gitu. Cuma itu lumayan effort ya ternyata ya, gitu. Tapi senang banget sama Z. Berarti lebih susah ada acting bersama-samaan ya? Ya. Dari horornya ya? Oke, nanti dilihat di film. Kalau buat Anya sendiri, kan tadi udah diceritain tuh, Cantik tuh minim banget dialognya. Terus gimana kamu akhirnya kayak ngulik, kan kamu harus nunjukin emosi kamu dari gerakan dan ekspresi doang kan gitu. Terus kayak gimana prosesnya?
Prosesnya mungkin ini juga proses yang dilakukan aktor-aktor lain ya, dimana kita tuh membuat background karakter di luar dari skrip itu gitu. Jadi itu kita punya kebebasan itu gitu kan. Jadi ya aku lumayan gila juga sih membuat backgroundnya si Canting ini karena kan looknya dia itu bisa kayak gitu setelah menjadi hantu pasti kan ada alasannya kenapa. Iya. Gitu kan. Jadi kayak dari situ aku berangkatnya dari situ. Kemudian apa nih yang dia lakuin selama hidupnya itu yang aku jadiin pegangan untuk emosinya tuh sebesar apa. Di luar itu Canting itu kan penari ya. Jadi dari kita workshop nari juga untuk persiapan Danur ini. Dari situ aku bisa membuat gerakan-gerakan yang walaupun lagi jalan doang, gimana sih jalan yang canting banget gitu. Karena background penarinya itu tadi dengan kebayanya itu kan kebaya nari gitu kan. Jadi kayak dari membuat background itu kita diskusi sama acting coach juga. Abis itu dari tariannya itu sendiri dan yang aku nggak kepikiran maksudnya aku jalanin tapi secara insting gitu itu hubungan sama Riri sama Risa. Jadi kayak saat aku perasaannya Canting ternyata ke Riri dan ke Risa itu beda. Oh, ke Riri beda, ke Risa ke Riri beda? gimana, ke Risa Oke. gimana gitu kan. Which is itu yang menjadi ceritanya plot besar di Danur The Last Chapter gitu karena itu yang membuat body language-nya juga beda juga. Tergantung lagi sama siapa gitu. Gitu sih. Jadi kayak makanya tadi aku bilang itu challenge yang menarik dengan minimnya dialog karena ternyata saat satu indera kita nggak bisa bekerja, indera yang lain terpaksa bekerja lebih tajam gitu Iya. kan. Jadi kayak itu seru banget sih sebenarnya. Berarti kamu basicnya ada penari atau emang bener-bener dari nol? Dulu aku nari ya, dulu sekolah itu sampai SMA sih aku tuh emang nari tradisional, tapi beda-beda gitu kan. Nah waktu Danur ini, tapi tariannya completely baru, jadi belajar dari nol gitu. Tapi inspirasinya apakah tarian Jawa atau Sunda. tarian apa? Oh Sunda. Karena kita di Bandung Oh kan. iya juga, bener juga. Maaf, Jadi saya kan memang- Jakarta ya, maaf ya. Oh iya nggak apa-apa ya, Bu Dinas Jakarta maaf Iya, ya. maaf ya. Jadi memang tariannya itu tarian Sunda yang nah tapi kan tarian tradisional itu kan beda-beda juga ya. Ada tarian yang seperti tarian rakyat. Nah kalau ini tuh tarian yang di atas panggung. Oh, Jadi pertunjukan ya. Iya, makanya di gedung pertunjukan itu kan yang sama gedung pertunjukannya Riri gitu. Jadi ini tarian yang lebih bukan seperti tarian yang kalau di pesta rakyat gitu-gitu loh, tapi ini tarian yang di atas panggung. Berarti overall kamu pakai kostum kebaya nari itu? Satu itu aja sih Oh, kostumnya. oke. Susah Tidak nggak pernah jadi kayak- ganti ya. Agak susah jadi challenge juga pakai baju sambil Alhamdulillah enggak karena tim kostumnya udah tahu kan kayak dengan walaupun Canting itu cuma ada satu kostum ini tapi nanti di scene yang ini dia harus terbang misalkan atau di scene yang ini dia harus loncat. Nggak loncat sih tapi maksudnya sama tim kostum itu sangat dipikirkan sih jadi disesuaikan juga gitu. Oke. Nah, lanjut. Bapak ya. Iya. Izin tanya ya, Pak. Soalnya dari senyum-senyum. Nah, kalau berbeda sama yang lain kan udah di-spill lah di trailer, di teaser, tiga-tiganya. Nah, kalau Bapak sendiri kan belum ada ya, Pak, di trailer. Iya. Nah, apakah disembunyiin karena ini jadi kayak twist sendiri atau gimana nih? Atau kayak misterius aja karakternya? Sebenarnya karakter Farid itu hadir di momen tertentu ketika cerita butuh detail atau kedalaman. Jadi aku mendekatinya sebagai sebuah kehadiran yang membantu arah dari pergerakan cerita aja sih. Kayaknya bukan sesuatu yang bisa aku jelasin panjang lebar. Jadi tapi karakter ini nggak bisa dijelasin juga siapa Farid ini sebenarnya. Yang bisa di-spill apa? Ada nggak? Nggak ada, ya udah oke. Oh, benar-benar disimpan ya? Iya. Oke, ya udah deh. Berarti kita tanya-tanya bertiga aja ya. Oke, lanjut ke Prilly nih. Kan ini penutup ya dari proses ceritanya Risa Saraswati gitu. Ada nggak sih momen yang pas syuting mungkin atau setelah syuting kayak kamu akhirnya flashback momen-momen dari 1, 2, 3, 4 gitu. Yang akhirnya kayak ya ampun gitu, udah mau kelar nih gitu. Ya momen-momen kayak gitu tuh pasti banyak banget ya.
Cuma anehnya tuh kayak waktu day one syuting, akhirnya pakai baju Risa lagi, ciri khas bajunya dia yang dari 1 sampai last chapter ini pasti ciri khasnya dress-dress kayak gitu, terus masuk ke dalam rumah, terus ngeliat Pak Awi yang bentuknya sama dari 10 tahun lalu sampai hari ini. Berat badannya sama kalau nggak salah. Kayaknya ya, Beda rambut doang. beda rambut doang, ada yang panjang, ada yang enggak. Terus sempat ngeliat Pak Awi abis itu kayak berasa belum lama ya kita syuting ini gitu, kayak baru kemarin gitu syuting yang ketiga gitu. Jadi pas udah ngumpul sama tim yang sama tuh kayak berasa baru syuting lagi. Dan akhirnya kita flashback lagi yang kayak ya ampun inget gak dulu tuh kayak gini, dulu gini gitu. Karena timnya sama kan. Banyaklah momen-momen flashback itu yang membuat akhirnya semakin mendekati hari terakhir. Itu semakin berasa tuh kayak oke, this is it, ini ending dari Risa ya. Ini terakhir kalinya aku memerankan Risa nih, udah nggak lagi nih abis ini. Sampai makanya Pak Awi tuh emosional banget, dia di hari terakhir atau di momen-momen tertentu tuh pasti selalu nangis. Oh beneran nangis? Karena gimana ya, Danur tuh bukannya cuma film yang syuting abis itu promo abis itu udah kelar. Buat aku tuh Danur lebih dari itu gitu. Danur tuh bener-bener awal perjalanan aku gitu, yang membuka banyak pintu juga buat hidup aku gitu. Dan ternyata sama pengalaman aku sama Pak Awi juga gitu. Pertama kali akhirnya Pak Awi syuting film horor, terus box office, terus akhirnya jalan terus gitu ya. Sama aku IP-nya juga gede gitu ya. kan. Jadi kayak ya terharu aja, maksudnya ini project yang kita sayang, terus udah mendekati terakhir, flashback ya jadinya sedih, terharu, abis itu kayak happy juga karena knowing that kita udah menjadi part of Danur tuh selama itu gitu. Ada nggak kayak adegan kayak yang di scene 1 atau malah proses persiapannya yang kamu ingat banget, ada nggak? Setiap Danur itu pasti punya scene Risa main piano. Itu selalu gitu. Dan treatment Risa main piano itu selalu sulit tuh dari segi kameranya ya. Jadi kalau Danur 1 dari kamera belakang, terus close up dari pinggir, tangan, Danur 2 pun gitu, tiba-tiba nanti ada gangguan di pianonya. Danur 3 pun main pianonya sambil tiba-tiba dijedukin sama hantunya. Danur 4 pun gitu. Ada trik-trik kamera dan treatment-treatment yang emang sulit gitu. Padahal adegannya bener-bener sesimpel cuma main piano gitu. Itu sih yang selalu menjadi flashback kita gitu. Karena setiap film ada adegan main piano gitu. Jadi scene itu emang sengaja emang selalu ada, jadi kayak Selalu. Karena itu kan ritualnya Risa untuk memanggil Peter CS kan. Jadi selalu ada dan pasti selalu sendu. Karena setiap Risa akhirnya memutuskan untuk main piano, itu artinya dia benar-benar udah nggak bisa mengatasi masalahnya sendiri. Dia membutuhkan teman-temannya gitu. makanya di trailer juga dibuka sama main Iya, piano. dan nangis dengan suara yang getar gitu kan. Oke. Nah kalau kalian sendiri di Danur The Last Chapter ini ada nggak momen yang memorable menurut kalian? Yang akhirnya kayak, oh kita part dari penutupnya ceritanya Risa Saraswati nih gitu. Kalau aku justru pas promo-promo ini. Dari awal casting, terus dikabarin dapet, preparation sampai selesai syuting, tahu lagi ngerjain Danur. Cuma justru baru ngekliknya tentang seberapa massivenya Danur Universe ini tuh justru kemarin pas bukber, dan aku juga bilang ke Anya kalau ternyata momen-momen kayak gini tuh benar-benar kayak ngasih tahu diriku sendiri bahwa I'm so proud ada bagian dari universe gitu. Jadi emang justru pas promo-promonya aku baru kena gitu tentang, karena mungkin baru ketemu sama Peter CS yang lama, terus juga makin banyak ketemu sama cerita-cerita Danur yang lebih detail gitu, kayak setiap dengerin Prilly cerita soal Danur sebelumnya. Ternyata emang udah sepanjang itu ya perjalanannya dan sebesar itu juga Danur gitu. Oke, kalau Anya sama Gilang gimana? Sama sih, karena kita momennya barengan itu kemarin pas lagi bukber itu kan memang 10 tahun Danur gitu ya. Jadi kan ngelihat ya Allah Pril lu di Danur 1 ya baby Prilly gitu. Which is kayak balik lagi pada saat kita syuting, kita apa segala macam itu kan ya we realize we're a part of something bigger, tapi nggak nyangka sebig apa gitu. And then pada saat kita kemarin pas bukber itu ya nggak cuman itunya, tapi berapa banyak fans yang
nontonnya tuh pas mereka masih SD pertama nonton. Sumpah iya Kayak lagi. gitu loh. Iya kan? Maksudnya kan 10 years ago. Atau lucunya kan kita duduk sama Peter CS yang Danur Last Chapter Iya, kan. ada. Terus kan ada kartu-kartu kayak game-game gitulah pertanyaannya. Apa yang kamu pikirkan 10 tahun yang lalu? Filio belum lahir. Lucu banget. Gitu. Ya ampun. Lucu banget. Jadi kan maksudnya jadi 10 tahun itu nggak main-main loh. Kayak kita ngomongnya 10 tahun. Tapi kayak when you actually think about it, it's longer than Iya. Filio's life gitu. Jadi kayak itu sih yang bikin kayak oh gila ya. Jadi tadinya udah bangga tuh ini jadi kayak haru gitu. Gimana Iya. sih Iya, jadi kayak haru. iya kan kayak haru gitu. I was kayak, 19. iya. Dan gue baru tahu suara gue beda 10 tahun lalu. Iya, gue juga sadar itu Gue kayak loh kok ternyata. beda sih. Heeh. Pas ada adegan yang Risa di Danur 1, nanti kamu bilang nenek ya. Itu suara gue di 10 tahun lalu. Gue kayak gak mungkin. Tapi pas gue dengerin lagi, nanti kamu bilang nenek ya Ri. Mungkin karena umur juga kali ya. Ternyata suara bisa berubah ya. Ternyata kita kan juga nggak Maksudnya kan gue udah gede gitu, 19 tahun kan gue harusnya udah gak bertumbuh ya. Tapi ternyata masih bisa berubah. kayak suara aja berubah ya Bu ya Berubah. kayaknya ya. Tapi masih kelihatan 19 tahun kok. Heeh. Makasih ya, itu pujian apa bukan? Pujian, Alhamdulillah ya, pujian. I take komplimen. Kalau Gil gimana? Aku malah dari pertama baca skrip ya, karena kan aku baru sebentar ya Kak di industri, terus ini juga film ketiga aku dan aku main sama mereka-mereka ini, jadi aku pas tahu dan aku juga ngikutin dari Danur pertama, terus kayak ada di situ aja pas pertama duduk tuh ngeliat semuanya kayak wah. Terus pas baca terus scene-nya kayak gitu semua, wah lagi. Terus kayak wah Danur ya. Jadi aku sudah merasa sebersyukur itu dari pas pertama duduk dan ketemu teman-teman semuanya. Kalau nggak salah Farid tuh dialognya cuma 2 ya, Wah sama Maaf Wah. ya April. Satunya apa ya? Nggak jadi tuh, nggak lucu tuh. Ada apa? Oh, 2 dialog doang. Kan kita nggak cerita di trailer ya, ternyata kayak gitu doang nggak lewat. Oke, jadi malah makin bangga ya kesini-sini ya. Tapi jadi sedih juga nggak sih karena ya kenapa sih kita nggak gabung lebih awal gitu, kayak jadi bisa prosesnya lebih lama lagi gitu. Kalau aku ngelihatnya kayak nggak gitu, tapi lebih ke arah wow, kayak aku rasa sih juga nggak bisa juga sih, cuman ini doang nih yang apa ya serisa itu gitu loh. Menurut aku memang harusnya seperti itu karena itu membuat keluarga Danur tuh jadi besar gitu. Iya kan? Jadi tuh emang lu aja sih yang kayaknya callback gitu ya. Gitu. Ya karena kan peran saya nggak ganti-ganti Nah, ya itu Risa. betul, Semua kalau betul. hantunya kan ganti nih kebetulan. Oke, nah kapan kalian tahu ternyata Danur The Last Chapter ini tayang di IMAX? Dari Jujur awal aku proses pas syuting promo deh. Apa mungkin aku Hari H. kurang Iya. apa mungkin aku kurang kayaknya merhatiin taman notes. Jadi kayak oh IMAX gitu. Kayaknya dia udah pernah bilang tapi aku kayak lupa gitu. Ternyata pas tayang di IMAX terus kita promonya di IMAX iya. kayak hah? Iya, Beneran? It's happening gitu loh kayak really? Karena kan setahu aku IMAX tuh picky ya. Iya. Milih film kayak nggak semua film bisa di IMAX. Jadi pas Danur bisa tayang di IMAX tuh bangga banget lah gitu. Dan akhirnya nge-recall pantes treatment kameranya pas syuting beda. Ingat kan kamera diseling gitu dari rumah sana, Luar, terus iya. jujur Masuk ke dari rumah. rumah Panjang sana banget itu. Iya. diseling sampai masuk ke rumahnya Risa Iya. gitu. Dan itu tuh kita sampai syutingnya tuh kan kita nggak bisa ngelirik-ngelirik ya ini kamera udah nyampe apa belum. Jadi kita benar-benar harus ngira-ngira Feeling berapa ya? detik sama nunggu kode dari Astrada gitu baru kita di situ bisa mulai acting. Banyak banget treatment kamera yang akhirnya aku sadar oh pantes sesusah ini karena tayang di IMAX. Oke, kalau yang lain gimana? Pak, kapan pas tahunya pas ini tayang IMAX sih gitu? Kita tuh ngobrol juga gak sih? Iya ya, pas promo juga Pas ya. promo itu. Pas promo juga ya. Karena itu tadi ya, karena kan pada saat kita promo tuh informasinya banyak ya. Jadi kayak Iya, kita iya. kayak iya gitu loh. Bener, Maksudnya kan bener, udah pakai bajunya juga IMAX gitu, tapi kayak gitu. Tapi pas trailernya muncul, aku ingat aku nanya sama lu sama Z karena kanan kiri nih. Terus aku nanya, ini kan pertama kali nggak sih lihat diri sendiri di layar IMAX? Iya gitu, banget ya? baru Iya, di iya, situ iya, sadar bener. gitu. Kalau yang lain gimana?
sama. Pas promo. Kalau di film cantik yang minim dialog, kalau di sini dia Ini cowok cool. cowok. Cowok. Cowok misterius gitu lah dia. Berarti kalian akhirnya mikir lagi, oh pantesan nih teknisnya susah banget Bener. sama kayak Prilly tadi. Karena kan IMAX secara layar jauh lebih besar ya. Jadi treatment Pak Awi juga jauh lebih detail gitu, dan nggak cuma dari sisi penyutradaraan tapi juga dari tim artsnya. Karena semuanya tuh terlihat kan gitu. Terus juga apalagi penuansaan dari cerita yang kita eksekusi gitu ketika syuting, dengan tahu akan tayang di IMAX, pasti itu akan memberikan more immersive experience kepada penonton. Jadi pasti tantangannya udah beda lagi gitu. Oke, jadi malah wah pantesan nih di IMAX ternyata gitu. Tapi ada kepikiran kayak, aduh, gue kalau di IMAX gede banget, hidungnya kelihatan gimana nggak ya gitu? Nggak ada ya, tapi ya. Gue ada. Karena selama syuting Pak Awi seneng banget close up yang sampai segini doang. Sampai bingung kenapa sih Pak gitu. Ini matanya dong yang kelihatan gitu. Pantesan pas syuting tuh kayak detail banget. Ngelirik sedikit gitu aja kayak jangan ngelirik gitu. Atau bisa gak jangan ngedip dulu pas di sini gitu kayak sedetail apa sih emang, karena ternyata banyak banget close up yang muka gue segini gitu. Terus pas ngeliat di IMAX, ya Allah muka gue akan segede lapangan bola. Aduh, Iya, jadi lagi kayak bener. agak-agak kepikiran ya. Agak-agak kepikiran tapi ya udah mau gimana lagi ya. Oke, tapi udah preview filmnya belum kalian? Belum. Jadi pas nanti gala pertama kali. Dan di IMAX nggak sih galanya? Ya harus ya di IMAX. Iya, aduh. Iya makanya. Jangan di depan ya guys nontonnya. Gini dong nontonnya. Makin ini ya. Oke. Nah, ini kan selain teknis kamera susah, tapi juga katanya pakai 200 extras yang di make upin juga ya. Iya. Yang kayak itu gimana kan apa seribet apa pas di lokasi syuting? Heboh sih. Heboh. Huru-hara. Heboh karena kan seperti yang di trailer ada yang jadi penonton teater, ada yang juga jadi tentara Jepang itu kan syutingnya kejar-kejaran ya sama aku, mereka mengejar aku gitu. Jadi kayak ya Allah gitu, kapan nih kelarnya? Lebih ke gitu sih gue. Spesialis laring sendiri ya. Asli kayak terus kan mereka pas udah didandanin jadi tentara-tentara Jepang tuh menakutkan ya. Jadi kayak begini nih kalau perang dulu serem amat gitu. Untung lahirnya udah merdeka Indonesia gitu. Makasih ya pahlawanku gitu ya. Makasih ya Gue pahlawanku. gitu benar mikirnya kayak terima kasih pahlawan-pahlawan yang udah memerdekakan Indonesia dan melawan penjajah. Aku nggak mengalami apa yang mereka alami gitu. Bersyukur loh. Jadi lebih bersyukur sih terlahir di umur yang kita setelah udah merdeka ya. Kenapa sih ketawa? Itu kan bener gue bersyukur tau. Iya percaya kok. Bayangin kalau gue ditembak sama tentara Jepang. Iya. Itu adegannya kan gue ditembak sama tentara Iya benar Jepang. juga. Coba bayangin. Iya. Tapi kalau adegan mereka ada nggak sih kamu yang kayak kasihannya mereka ada nggak? Nah, Biar nih cantik. Enggak sih, sebenarnya gue lebih kasihan lu sih. Tapi lu make up-nya lama juga sih. Nah itu. Dia tuh Nah make up-nya itu. lama. Terus kayak dia tuh sampai udah gak nyadar kalau dia tuh lagi serem. Jadi sempet lah dia tuh ngambil mesen makanan, ngambil lah ke abang-abangnya. Abang-abangnya shock dong. Kenapa yang keluar dedemit gitu kan. Serius? Dia lupa kalau dia tuh udah didandanin hantu. Udah kebiasaan. Karena aku tuh kan kita tuh tidur-tiduran bertiga gitu loh. Aku Prilly Sambil sama nunggu Zi tag ya? nunggu lagi ngeset apa. Nah mereka tuh udah terbiasa lihat aku, jadi aku tuh lupa kalau udah gitu bentuknya. Jadi Jadi itu dia keluar ngambil, mana bang? Dengan Untung santainya. abangnya nggak jantungan ya. Iya. astagfirullah gitu. Oh iya beneran. Sekaget itu. Terus kayak abis itu Kan kita ada- abis itu iya. teleponnya keluar, Kak kenapa nggak minta tolong aja Iya. sih? Kan ada timnya. Gitu. Kayak ya udah tinggal ambil Ini doang yang ya. mandiri ya. Yang mandirinya mandiri, udah nggak kepikiran lupa. make up-nya. Aku tuh kasihan kalau dia harus bersihin muka. Kalau kita kan mau pulang, set pulang Udah gitu ya. pulang. Kalau dia tuh kayak lama banget Panjang bersihin mukanya prosesnya. panjang. Jadi kayak Nyak, maaf ya bukan bermaksud tugas solidaritas nih. Duluan. Duluan ya Nyak ya. Tapi gue selalu nungguin. Karena kita semobil mulu. Karena itu ya Bisa alasan nggak sih pulang aja? bukan karena solid ya. Kan kita di Bandung, pulangnya ke hotel, jadi udah satu mobil. Berapa jam berarti make up? Make up itu 2 sampai 2,5, hapusnya 1 jam. Jadi ya
dua setengah jam sebelum mereka ini, Sudah 1 jam sampai, udah setelah make up, mereka iya. ini gitu. Oh, effortnya mantep. Berarti kalian harus nonton biar Harus nonton. melihat effortnya. Tolong Cantik. nonton. Iya. Kalau Dito sama Gilang apa yang paling diingat pas proses syuting? Mungkin ada hal lucu mungkin? Waduh, hal-hal lucu. Aduh, nggak ada Z-nya lagi. Jadi ada satu lokasi, itu di puncak. Terus di tempat base camp kita itu adalah sebuah villa. Dan di situ ada kucing-kucing. Nah, Mbak Diani Tami sama Z, mereka tuh pecinta kucing banget. Terus kucing-kucing di situ tuh lagi pada lahiran, terus ada yang sakit, ada yang apa. Mereka tuh rela turun dari puncak ke bawah buat nyariin dokter hewan. Oh. Ya gitu. Gue ikut cuy. Oh, lu ikut gue. Wah, ini juga nih Gara-gara si pecinta. sapi ketusuk tulang. Ada iya. Oh iya. Si Kucingnya sapi kita kan namain namanya Kasian. sapi kucingnya. Karena putih hitam ya? Iya. Karena putih hitam. Benar. Aneh ya. Benar. Iya. Terus ketusuk tulang. Tiba-tiba Oh, satu ya, hari kasihan. malam-malam nih, kita pas lagi di base camp itu malam, si sapi ini meong, tapi kayak miring gitu loh Iya, bibirnya. Ya kan, inget gak sih? Iya. Terus jadi aku sama Prilly pun punya kucing juga. Jadi kita langsung, wah berempat tuh. Iya. Kalau aku agak takut ya jujur, jadi aku kayak lihat dari jauh ya guys, takut banget dia yang bibir miring gitu loh, kayak takut kalau gue ngeliatnya serem. Jadi ya gede Ya, sapi kasihan. Ya mereka ini pada baik ya. Iya. baik. Bagus ya? Oh Gilang apa yang inget? Aku lebih ke emis sih, jadi kan aku yang ada scene yang katanya canting nari. Aku nggak sangka kalau ekstrasnya beneran kan, jadi pas datang ada apa nih rame-rame? Oh iya kan syuting ya. Tapi pas udah di set, di dalam semua, aku sampai kayaknya gini, ya nervous gak ya? Iya weh. Dia nungguin lagi, lu nungguin kan hari iya, itu? karena aku ngelihat Anya kayak nari bener-bener nari di depan orang sebanyak itu, aku kayak lu nervous gak sih sebenarnya? Mungkin Anya bisa cerita kali ya, kayak aku kayak bener-bener rame gitu, aku kayak, wih keren. Wih, kagetnya udah beda. Ada dialog, ada dialog. Ada dia. Keren, wih keren. Dari tadi dia mikirin apa lagi setelah wah ya. Jadi wih keren. Wih, keren. Coba boleh spill Anya soal tadi. Iya, jadi memang di dalam scene itu Canting itu menari di ruangan yang penuh penontonnya, which is itu ada 200 extras dengan make upnya mereka masing-masing ya. Nah, itu tuh awalnya gue nervous, gue cerita sama lo kan, awalnya jadi aku itu dulu main teater juga, jadi aku tuh nervousnya gila nih gue beneran perform di depan 200 orang, karena mereka kan ngadep aku gitu. Itu cuman 5 menit doang, sisanya udah fokus ke karakter, abis itu lewat dari sejam fokus kakinya udah sakit gitu. Karena panjang kan, maksudnya tariannya itu 3 menit, tapi kan balik lagi tadi dengan treatment kita yang IMAX, dengan kita ada teknis segala macam, itu kan scene itu Jadi lebih syutingnya panjang. panjang gitu. Sampai di momen-momen terakhir itu aku udah lupa tuh kalau ada penontonnya gitu. Tapi ya itu Udah sih terlalu emang fokus itu udah ini masuk banget ke cantingnya. Tapi dia pas adegan itu cantik banget, parah. Kayak gara-gara tiap hari liatnya iya gitu. Tiba-tiba dia didandanin gitu kan, terus aku kan ngeliatnya dari monitor kan, karena nggak bisa masuk ke dalam set banyak orang gitu kan. Terus dia siapa sih yang lagi tag gitu? Itu siapa? Anya. Gila dia cantik banget. Sumber demi apa? Iya. Terus di monitor kan agak dari jauh kan, terus ke medium shot lah. Sumpahnya cantik banget. Dia sadar gak sih dia nari secantik ini? Terus abis itu aku kata, ya cantik banget ya. Tadinya best. Itu pas dia kayak gitu aku lagi nangis karena capek. Iya kan lagi capek jadi kakinya sakit. Makasih. ya lupain ya sakit kaki lo. Lu cantik gitu. Tapi gak tahu ya nanti dieditnya jadi siapa apa enggak. Yang penting lo tadi di depan 200 orang lu cantik banget. Kau gitu. Harusnya pas ngambil Gojek pakai baju itu. Nah, harusnya. Aku Dari sampai tadi. bilang sama tim BTS, nih gue sehari doang nih, gue kayak begini, ayo kita bikin konten Ya, apa banyakin gitu ya. Kalau bisa sih yang pas adegan lu nari itu minta tim BTS lu post deh. Nah, bener. Karena menurut gua kayak itu amazing banget, paham gak sih? Ya. Nanti disimpan ya, tolong. Tolong tim BTS pas Anya lagi cantik banget tolong di-post tolong. Biar effortnya terbayarkan. Oke, nah terakhir. Kan biasanya tuh kalau IP horror ya terutama kayak, terus misalnya dia punya sequel terakhir lah. Kan orang ekspektasinya kayak harus gong lah, harus menutup dengan apa ya, sangat memuaskan lah buat penonton, apalagi yang fans gitu. Kalau ini menurut kalian segong apa sih dan sepuas apa akan penonton nonton Danur The Last Chapter ini?
bagus itu sebenarnya selera ya, karena kita tuh nggak pernah tahu gongnya buat penonton tuh yang kayak gimana sih. Kalau nonton film kan emang beda-beda aja seleranya. Tapi kita bisa pastiin yang di Danur The Last Chapter ini dari prosesnya udah beda sama Danur-Danur sebelumnya. Penulisan skripnya lebih lama. Yang tadi aku cerita kita syutingnya lama, ditambah lagi ada additional scene 16 hari dan semuanya tetap kompak. Semua karakter itu ada kepentingan untuk membawa cerita dan kita semua memberikan yang terbaik dari segi aktor sampai kru-kru di belakang layarnya juga memberikan yang terbaik gitu. Nah, kita sih harapnya semua proses yang mengerahkan seluruh energi kita bisa memberikan yang terbaik juga buat penonton. Tapi ya kita juga nggak bisa ngomong ini gong banget ya, itu kan selera masing-masing. Cuma prosesnya dalam mengerjakan Danur The Last Chapter itu gong banget. Bahkan Peter CS yang di Danur sebelumnya itu seakan-akan cuma jadi temannya Risa, di sini aja mereka membawa cerita gitu. Jadi kayak semua karakter tuh penting, nggak ada yang nggak penting lah di Danur The Last Chapter ini, dan ceritanya semakin kompleks, makin bisa mendalami juga cerita si Peter CS itu. Lebih dari sekedar si Peter CS adalah temen hantunya Risa gitu. Ada yang mau nambahin mungkin? Ya intinya itu sih. Oke, sudah dirangkum sangat Ini komplit Ketua nih. geng. Betul. Oke, terima kasih. Yeay. buat acaranya. Terima kasih, Bu Dinas. Buat kepala dinas sudah cukup. Oh ya, salam buat Iya. kepala dinasnya Iya. ya. Namanya Bambang. Oh ya, bilangin Pak Bambang. Saya juga mau jadi PNS di Oh, Jakarta. mau dipindah dari Bandung ke Boleh, Jakarta? boleh. Oke, nanti aku proses ya. Iya. Ada ordal. Oh, wow. Nah, boleh terakhir diingetin buat nonton Danur The Last Chapter, tanggal berapa di Cinema Tontonan dan IMAX. Oke. Oke. Halo semuanya, jangan lupa nonton Danur The Last Chapter. 18 Maret ini nonton sama keluarga lagi lebaran-lebaran di Cinema 21 dan IMAX. IMAX. IMAX.